di dalam bagian selawat awal tersebut. Mana sudah kita sampaikan bahwasanya ketika maulid itu dibacakan, maka sebaiknya ada kekompakan, ada kebersamaan ketika awal memulai membaca daripada Ya Rabbi Sholli ala Muhammad tersebut. Kenapa? Karena maulid itu sendiri sebenarnya adalah sejarah Nabi yang ketika dibacakan, di situ ada ajakan untuk kita sholawat bersama. Dan Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallam itu adalah merupakan bagian daripada yang kita dianjurkan untuk sholawat bersama, yang seyogyanya itu tidak kita lupakan ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan ke fasal yang pertama, yaitu di dalam kitab Al-Duror. Sebenarnya ada firman-firman Allah Ta'ala yang bisa dibacakan ataupun ada qasidah. Jadi setelah Ya Rabbi Sholli ala Muhammad, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baca qasidah Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya, Assalamualaikum Azgal Azkiya. Itu semua diambil dari kitab Maulid Syaraful Anam. Namun ketika Duror itu biasa dibawakan. Setelah itu membaca daripada sebagian ayat suci Al-Quran. Antaranya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansurakallahu nasran aziza. Gitu. Kemudian setelah itu kita setelah baca ayat suci Al-Quran, maka kita masuk dengan fasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ini fasal yang pertama, yaitu Alhamdulillah, segala puji milik Allah, al-qawiyyi sultanuh, yang maha kuat. Al-qawiyyi sultanuh, yang maha kuat kekuasaannya. Al-wadhihi burhanuh, yang jelas sekali bukti-bukti kebesarannya. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, yang terbentang di alam ini semuanya, yang wujud yaitu alam ini semuanya pun juga itu pasti ada bagian pertama itu ada paling enggak 3 hal. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kemudian selawat. Kitab manapun juga itu diawali dengan itu. Ada bismillah, ada alhamdulillah, ada salawat. Anda baca kitab hadis, Anda baca kitab fikih, Anda baca kitab tafsir, Anda baca kitab tasawuf, dan Anda baca kitab-kitab yang lain-lainnya, maka itu diawali dengan 3 hal tadi. Ada bismillah, ada alhamdulillah, dan ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya ulama memulai kitabnya dengan 3 hal ini. Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Maka kalau kita mau merubah hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, maka 3 hal ini juga harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillah ketika akan memulai perbuatan. Kemudian alhamdulillah ketika kita itu selesai mengerjakan suatu perbuatan. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam waktu-waktu kita sehari-hari. 3 hal ini itu harus ada dalam kehidupan kita. Itu 3 hal ini harus ada di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi ada bismillahnya, dan ada alhamdulillah, dan jangan lupa pula ada pula sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang berkaitan dengan itu, Duror pun juga diawali dengan itu. Ada bismillah, ada alhamdulillah, dan nanti tentunya ada juga sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ingat ya, ini poin-poin pertama kajian kita di malam hari ini. Perubahan hidup kita itu akan dimulai, hidup kita itu akan menjadi lebih baik kalau kita sebelum berbuat mengucapkan bismillah. Kemudian selesai mengerjakan apa juga mendapat kenikmatan, maka ucapkan alhamdulillah, kemudian memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena
segala perkara yang diawali kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam satu hadis diriwayatkan, ketika suatu perkara tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut dinyatakan aqta. Aqta itu artinya yang kita ungkapkan lewat lisan. Allah Subhanahu wa taala kan la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepada kamu. Ketika kita syukur dengan ucapan alhamdulillah, maka kita menjadi hamba yang pantas untuk mendapatkan tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mestinya juga alhamdulillah itu kita ucapkan sering-sering. Anda ketika Anda malam hari ini Anda menyaksikan kajian ini, Anda merasakan nikmat, Anda ucapkan alhamdulillah. Sesama Allah masih diberikan kenikmatan untuk bisa mengikuti kajian. Nah, berapa banyak orang yang kenikmatannya itu di hal-hal yang dimurkai Allah. Artinya Pak, nikmat sesaat kemudian akan mendatangkan penyesalan yang tidak kunjung selesai. Tapi kalau kenikmatan kita di hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pertanda Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Dan Allah menjadikan kesenangan kita di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah kunci keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan maulidnya. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji milik Allah al-qawiyyi sultanuh. Yang maha kuat kesultanannya, kerajaannya, kekuasaannya. Al-wadhihi burhanuh. Yang sangat jelas bukti-bukti kebesaran Allah. Jadi dalam Maulid Syamsul Duror ini, pertama kali disifatkan adalah menunjukkan betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan Allah itu tidak diragukan lagi. Siapa sih yang lebih kuat dari Allah? Fir'aun itu dulu nggak pernah sakit. Allah yang paling kuat. Yang jelas putih kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang unik di sini, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhih burhanuh. Ketika Habib Ali mengajak kita berpikir, Allah sangat kuat. Kemudian bukti Allah Subhanahu wa taala membentangkan untuk kita semua di dalam ini kebaikan Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita mendengarkan sifat nih, ada raja yang kuat. Selanjutnya gimana? Ini raja sangat kuat, ini raja terkenal gagah perkasa. Pasti lanjutannya berhubungan dengan kuat atau keperkasaan tadi itu. Dia menaklukkan sekian negara, dia berbuat begini dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah enggak. Nanti saya berpikir, Allah tuh maha kuat loh, jangan dilawan. Patuhi, taati. Jangan dilakukan lagi, buktinya jelas. Tapi kita juga harus ingat, bahwasanya Allah bentangkan untuk kita semuanya hamba-hambanya, karamuhu wa ihsanu. Kedermawanan Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Kemuliaan Allah itu sangat tinggi, luhur. Semua urusan Allah itu sangat agung. Khalaqal khalqa li hikmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk di situ ada hikmah. Ada hikmah. Jadi tanda-tanda kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala wa tawa 'alaiha 'ilmah, dan membentangkan atas makhluk tersebut, atas hikmah tersebut berbagai macam ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basatallahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Allah membentangkan bagi mereka para makhluk ini cucuran anugerah Allah untuk siapa? Ma jarat bihi fi aqdaril qismah, sesuai dengan pembagian yang Allah tetapkan. Nah, kita lanjut lagi.
Jadi ini ngaji pertama, ini adalah tentang ketuhanan ya, ketuhanan. Nanti insyaallah kita akan bahas fa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah fa'allaqat iradatul azaliyatu bil khalqi hadil abdul mahbub. Begitu nanti insyaallah itu akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Tapi saya akan fokus di sini dulu. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuat dan maha perkasa dan terbentang kedermawanan Allah, kebaikan Allah. Semua urusan Allah itu semua urusannya yang luhur, terpuji. Apapun urusan Allah itu semua perkara yang sangat agung. Setelah Allah membentangkan fil wujud garamu wa ihsanu, Allah juga menciptakan makhluk. Menciptakan makhluk. Dan tidak ada makhluk itu diciptakan kecuali di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membagikan anugerah kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar pembagian yang Allah tetapkan di dalam takdir Allah tersebut. Poin yang pertama, nggak ada makhluk yang Allah ciptakan sia-sia. Itu pasti ada hikmah. Itu pasti ada hikmah. Terciptanya ada cecak aja itu ada hikmahnya kok. Dengan cecak makhluk yang sekecil itu, binatang yang seperti itu makhluk Allah. Di situ ada hikmah dalam cecak. Kita bisa bayangkan cecak itu binatang yang hanya nempel, mata nempel di tembok-tembok begitu. Makanannya cecak itu semua hewan yang terbang. Makanannya cecak itu semua hewan yang terbang. Namun kita lihat bagaimana kalau kita pikir pakai akal ya, harusnya nggak bisa. Yang nempel kok makan sesuatu yang terbang? Nggak bisa, ini nggak masuk akal. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk yang kecil itu akhirnya bisa dekat sampai ke dekat mulutnya cecak hingga cecak hanya menjulurkan lidahnya kemudian langsung ngambil. Hikmah Allah. Allah menunjukkan makhluk yang seperti itu aja Allah masih mengirimkan rezekinya. Bagi kita manusia yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Kita pelajari dari mana? Dari cecak ternyata. Khalaqal khalqa li hikmah. Adanya matahari dengan sekian macam bentuknya. Kemudian gunung dengan segala macam bentuknya, binatang dan manusia dengan segala macam karakternya. Maka di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah mencucurkan anugerah. Faidul minat cucuran anugerah. Namun manusia mendapatkan cucuran anugerah tersebut ma jarat fi aqdarihil qismah. Sesuai dengan kadar pembagian yang telah Allah tentukan. Allah mencurahkan anugerahnya setiap saat. Namun masing-masing makhluk mendapatkan kadar anugerah yang berbeda-beda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan anugerah dari sisi yang ini, dia mungkin tidak mendapatkan dari sisi yang lain. Ada dapat dari sisi yang sebelah sana, enggak dapat dari sisi yang sebelah sini. Nah, itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di awal Maulid Sumtud Duror, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebesaran Allah dan merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya untuk memberikan cucuran anugerah dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bahkan semua makhluk sekalipun di situ Allah ciptakan dan di situ ada hikmah yang Allah titipkan di dalam penciptaan makhluk tersebut. Wa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla 'abidihi rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada makhluk tersebut, sampai Allah utus asyrafa khalqih, makhluknya yang termulia dan hambanya yang terbesar, rahmatnya. Allah mengutus pada semua makhluk ini, makhluknya ciptaannya yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Anda lihat, jadi min fa'idil minnah, lanjutannya apa? Fa'arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla abidi rahmah. Di antara anugerah Allah yang terbesar kepada kita semuanya adalah kita semuanya mendapatkan qismah, yaitu kita Nabi yang diutus untuk kita adalah asyrafa khalqihi, yaitu Rasulullah SAW.
Jadi bersyukur lagi. Jadi sekian banyak nikmat Allah. Jangan lupa kita tuh mendapatkan nikmat. Apa nikmat Allah untuk kita? Nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tidak terkira. Nikmat yang nggak bisa dibayangkan dengan apapun juga. Kita jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idil minnah, cucukan anugerah Allah, maka dilanjutkan dengan fa'arsa ilaih ma'asyarafa halkihi wa ajalla abidihi rahmah. Saya rasa semoga bisa dipahami dengan jelas ya, saya dipahami dengan jelas. Jadi di antara nikmat Allah, anugerah Allah yang terbesar untuk kita adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ada salah seorang ulama, Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau punya karya berjudul Al-Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Kekhususan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Sekian banyak beliau sampaikan. Kekhususan untuk umat Rasulullah SAW. Anda tahu kalau umat Nabi yang terdahulu, itu kalau sampai mereka berbuat maksiat, apa yang terjadi? Di pintu rumah mereka ditulis, Fulan bin Fulan bermaksiat begini, begini, begini. Maka tobatnya, kafarohnya begini, begini, begini. Kafarnya macam-macam tuh. Ada suruh nyolok matanya kadang-kadang. Ngeri itu, ada suruh nyolok matanya. Kemudian ada yang disuruh loncat dari gunung dan lain sebagainya. Itu kafaroh ketika orang yang berbuat dosa di luar umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu untuk umat Nabi Muhammad SAW, ketika berbuat dosa, apakah Allah perlakukan hal yang sama? Enggak. Umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika mereka berbuat dosa, apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka. Yang mereka istighfar Allah ampuni. Bahkan kalau mereka itu berbuat dosa, dan malaikat pencatat kebaikan kanan kiri, ketika yang mencatat keburukan itu mau nyatet, maka yang kanan ngingetin, jangan, tunggu aja beberapa saat, siapa tahu mau bertobat. Anda bayangkan, karena kita umat Nabi Muhammad SAW, malaikat yang mencatat keburukan dipaksa berhusnudzon. Ketika apa? Ketika kita maksiat. Bayangin. Ketika kita maksiat, mereka dipaksa husnudzon, siapa tahu sesaat lagi kita akan bertobat. Untuk siapa itu semuanya? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Fa'idil minnah, fa'arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah. Kemudian setelah itu, minnah, anugerah Allah kepada kita, diutus Nabi Muhammad. Kenapa? Dalam bentuk pula, umat Nabi yang terdahulu itu kalau misalkan nih pakaian ini terkena najis. Itu kalau umat Nabi terdahulu ini pakaian harus digunting begitu. Anda bayangkan kalau umat Nabi Muhammad SAW, maka pakaiannya hanya cukup disucikan, maka yang tadinya najis itu bisa menjadi suci. Anugerah Allah kepada kita semuanya. Salat kita mudah. Satu hari hanya 17 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Tapi kalau kita musafir, zuhur, asar, isya jadi 2 rakaat. Luar biasa. Kenapa diberikan itu semuanya? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ayo paling ngajak kita mengucapkan alhamdulillah, syukur, 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 bersyukur. Kenapa? Karena kita semuanya jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mana beliau adalah Nabi yang teristimewa dan kita pun juga menjadi umat yang teristimewa. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena Rasul kita adalah Rasul yang termulia, maka kita pun juga menjadi umat yang termulia. Kenapa kita menjadi umat yang termulia? Karena Rasul kita adalah Rasul yang termulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun juga Anda berada, karena ada yang dari Jerman, ada dari manapun juga. Karena itu dari pembukaan Simtud Durar ini, maka kita semuanya bisa mendapatkan sekian banyak pelajaran dan ilmu. Tentang Al-Qawi Sultano, tentang besarnya kekuasaan Allah, jelasnya bukti, dan setelah itu bagaimana Allah sudah kuasanya seperti itu, Allah membentangkan kedermawanannya, kebaikannya untuk hambanya. Harusnya keperkasaan itu diiringi dengan hal-hal yang lainnya yang menakjubkan seperti penaklukan dan lain sebagainya, tapi enggak.
Allah perkasa dan Allah membentangkan kebaikan. Menciptakan makhluk untuk hikmah dan membentangkan kepada makhluk faidul minnah, yaitu cucuran anugerah, dan di antara anugerah yang Allah berikan kepada para makhluk, yaitu sebagian di antara makhluk-makhluk Allah, mereka mendapatkan keutamaan Nabi mereka adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali keistimewaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Itu baru di dunia. Di akhirat nanti tidak ada umat Nabi manapun yang masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Sebelum umatnya Nabi Muhammad. Pertama kali surga itu dibuka hanya untuk Nabi Muhammad. Dan kita umatnya yang akan masuk. Dan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad, sebagian besar, sebagian di antara umat Nabi Muhammad itu masuk surganya tanpa hisab. Semoga Allah jadikan kita masuk di dalam golongan mereka, insya Allah. Masuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini ada satu nikmat yang harus kita syukuri. Kita tuh mendapatkan syariat yang luar biasa. Syariat kita semuanya mudah, semuanya itu mudah dan benar-benar bermanfaat. Anda bayangin syariat sholat aja itu, orang itu ketika orang itu sujud, maka dia berarti menurunkan aliran darah ke otaknya. Syariat Nabi Muhammad itu. Ketika posisi ruku, posisi istirahat yang paling nikmat. Belum lagi disyariatkan untuk kita puasa. Seakan-akan syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad itu untuk mengatur semua kehidupan kita dan memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Anda lihat apa ada Nabi yang ngatur umatnya sampai urusan kamar mandinya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, ya Allah, semua hidup kita itu diatur sama Nabi, diajarin sama Nabi semua hidup kita. Anda mau tidur, Nabi ngajarin caranya. Orang kalau tidur, nih posisi sayap kanannya ini di bawah. Nah, makanya kalau posisi sayap kanan ini di bawah, maka berarti tidurnya akan lebih nyenyak dan peredaran darahnya pun juga akan semakin lancar ketika ininya ada di bawah. Kemudian Nabi ngajarin ketika kita masuk kamar mandi, itu masuk dengan meletakkan kaki kiri. Kaki kiri yang terlebih dahulu masuk. Setelah itu, kenapa kita ketika sebelum mandi itu gunakan cuci tangan dan sebagainya? Karena ketika orang itu dia langsung menyiramkan air, kadang-kadang kalau cuacanya itu dingin, itu bisa serangan jantung dan lain sebagainya. Syariat Islam ngatur. Cuci tangan terlebih dahulu, nanti ada bagian kaki, udah dingin dulu. Saya itu uapnya udah keluar dari kepala, saya itu baru mandi. Jadi terbukti secara sains itu memang lebih secara ilmiah. Sunnah Nabi itu menyelamatkan umatnya. Sunnah Nabi itu menyelamatkan umatnya. Bagaimana ketika kita itu makan dianjurkan pakai tangan. Ada orang sebagian yang mohon maaf. Kadang-kadang kita nggak tahu alasannya kenapa mengatakan memakan pakai tangan itu menjijikkan. Itu nggak menjijikkan. Lebih jijik mana sih sama sendok? Sendok yang kita pakai itu udah masuk ke mulutnya orang berapa ya itu sendok itu? Lebih bersih itu pakai tangan yang kita cuci kemudian pakai tangan. Subhanallah, kenapa makan itu dianjurkan pakai tangan? Karena kalau makannya pakai tangan itu akan mudah untuk dicerna. Bagaimana pernah diteliti ada dua sayuran segar, yang satu dipegang pakai tangan, ada satu enggak dipegang pakai tangan. Setelah dilihat ternyata yang dipegang pakai tangan itu lebih cepat busuknya. Artinya apa? Di tangan itu ada enzim yang menyebabkan kalau kita makan dengan menggunakan tangan, maka makanan itu akan lebih mudah dicerna oleh perut kita. Nah, ini semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya ada satu-satu nikmat yang harus kita syukuri bersama dan jangan sampai kita kehilangan syukur di dalam nikmat yang luar biasa ini, yaitu kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini adalah bagian awal dari fasal pertama Maulid Syamsuddaulah.